Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa dengan saya Ali Marzuki. Saya adalah mahasiswa Nenlogler olahraga di salah satu perguruan di Bandar Lampung, yaitu STKIP ITB Bandar Lampung. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan teori fisiologi klasik menurut Sigmund Freud, di mana ini mata kuliah salah satu dosen saya, yaitu yang bernama Pak Dodi. Saya akan menjelaskan mengenai tema teori fisiologis klasik menurut Sigmund Freud. Bicara mengenai teori fisiologis klasik, artinya kita harus mengenal Sigmund Freud. Beliau adalah orang pertama memunculkan istilah psikolog asal Wina, Australia. Lahir pada 6 Mei tahun 1856. Merupakan putra pasangan Amelia dan Jacob Freud. Freud mengambil jurusan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1973. Masa mudanya ia isi dengan banyak melakukan observasi dan penelitian. Berikut ini karya beliau yang terkenal, di antaranya studi tentang history, penafsiran mimpi, 3 karangan tentang teori seksualitas, pengantar pada psikoanalisa. Apa itu psikoanalisis? Teori psikologis klasik menunjuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud secara garis besar. Teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan mereka yang menderita gangguan fisik. Teori psikologis Freud adalah menjadi teori yang paling banyak digunakan dan dikembangkan hingga saat ini. Konsep ini digunakan untuk meneliti kepribadian seorang terhadap proses psikis yang tidak terjangkau oleh hal-hal yang bersifat ilmiah. Dalam metode psikologis, Freud termasuk mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami pasien saat masih kanak-kanak. Persepsi tentang jiwa manusia menurut Sigmund Freud, gunung es dijadikan sebuah penumpukan oleh Freud untuk menunjukkan skema gambaran jiwa seorang. Bagian puncak dinamakan kesadaran, bagian tengah dinamakan prakesadaran, dan bagian dasar yang tutup air adalah ketidaksadaran. Sama seperti penumpukan akar pohon, di sini alam bawah sadar atau ketidaksadaran merupakan hal yang paling menentukan kehidupan manusia. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud membagi struktur menjadi 3, yaitu ID. ID berasal kata-kata Latin, yaitu is, yang artinya es. Kepribadian ini disebut Freud sebagai kepribadian bawah lahir. Kedua, ego. Ego, aspek kepribadian ini terjadi akibat pengaruh dan ia dapatkan dari yang terjadi di dunia lingkungan. Ciri khas dari aspek ego adalah mengatur ID dan juga superego. Yang ketiga, superego. Superego, aspek kepribadian yang satu ini akan kaitkan moral atau nilai kehidupan. Fase dalam perkembangan. Menurut Freud, kepribadian seorang mengalami perkembangan dalam 3 tahapan. 1. Fase infantil. Tahap ini berlangsung sejak anak lahir hingga usia 5 tahun. Fase oral 0-1 tahun. Seorang akan mendapatkan kesenangan melalui segala sesuatu, masuk melalui mulut. Contohnya adalah aktivitas makan, minum, dan menghisap jari. Yang ketiga, fase anal 1-3 tahun. Fase ini merupakan kesenangan bayi yang didapat dari aktivitas buang air besar yang mengembangkan keputusan karena hilangnya rasa tekanan. Fase falik 3-5 tahun. Memberikan pandangan bahwa fase ini seorang akan mendapatkan kepuasan melalui organ kelaminnya. Contoh paling sederhana itu khas adalah seorang yang akan memulai menyukai lawan jenis. Fase laten 5-12 tahun. Fase ini lanjutan
Seorang mulai menyalurkan keinginan seksual mereka melalui objek luar. Teori psikologis klasik sebagai teknik penyembuhan terapi, teknik taking care, teknik kreativitas, dan teknik usaha bebas. Sekian pengertian tentang teknik observitas. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.